Afwan mau tanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk sabar dan memberi pengertian kepada orang tua yang masih awam dan kadang tercipta perselisihan mengenai agama yang benar? Biasanya perselisihan yang terjadi antara anak dan orang tua dalam kasus-kasus seperti ini karena anaknya ketika dia menyampaikan kebenaran, dia menyamakan ayahnya, ibunya itu dengan teman dia. Dianggapnya sama saja. Lalu dia mendikte, menggurui, padahal dia anaknya yang masih kecil. Saya sudah katakan tadi, siapapun Anda, apapun gelarnya, dia tetap menganggap Anda anak. Maka saya katakan sekali lagi, berdakwah itu bukan berarti berdebat. Tidak harus berdebat, tidak harus berbantah-bantahan. Untuk berdebat itu ada ahlinya. Untuk berbantah-bantahan itu ada orang yang pantas untuk itu. Kalau Anda berbantah-bantahan, berdebat, akhirnya bertengkar, menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, kalau dia tidak bisa menerima penjelasan Anda, bukan dia tidak menerima Al-Quran atau hadis itu, tetapi mungkin karena cara yang menyampaikannya belum betul, atau dia tidak percaya kepada Anda, bukan tidak percaya kepada apa yang disampaikan. Nah, bisa Anda dengan cara meletakkan buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan yang bermanfaat di rumah. Tidak perlu Anda berikan kepada dia langsung, diberikan mungkin dia tidak mau. Di mana dia biasa duduk minum teh? Di mana dia biasa duduk minum kopi? Baca koran, letakkan dekat di situ buku. Sekali dua kali majalah-majalah yang bagus dan utamakan pembahasannya, temanya seputar tauhid. Itu asas. Ayah Anda misalnya perokok, mencukur jenggotnya, isbal, tapi dia juga lalai sholat. Nah, mana yang penting dahulu? Dahulukan menyadarkan dia akan pentingnya sholat. Karena kalau dia memanjangkan jenggotnya, tapi dia tidak sholat, juga tidak akan bermanfaat. Tapi dia sholat, lalu dia bermaksiat karena melanggar sunnah Nabi, insya Allah itu akan mudah-mudahan bisa, ketika kebaikan lebih banyak daripada kesalahan, mudah-mudahan akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan suatu saat dia mendapat petunjuk, hidayah. Dan terus bertahap dakwah tersebut. Nah, Anda harus paham. Jadi tumbuhkan cinta dia kepada Allah, kepada Rasulnya. Pilihkan buku-buku tentang hakikat tujuan hidup manusia itu apa, untuk mengibadahi Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, tentang tauhid dan tentang syirik, karena itu yang asas. Dan itu dakwah pertama Rasulullah SAW. Sambil pelan-pelan diikuti mengajarkan dan menanamkan yang lain. Berikan kaset-kaset, hidupkan kaset-kaset di rumah itu. Nah, kalau belum juga, Anda harus sabar. Tidak semudah membalik telapak tangan. Ketika Anda berdakwah kepada orang dan dia sulit menerima, bayangkan bagaimana dahulu Anda menerima dakwahnya. Bukankah sebagian kita awalnya berat menerima? Sebagian kita menganggap ajaran apa ini? Paham apa? Sedikit haram. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sampai akhirnya Allah memberi kita hidayah. Dengan proses yang berbeda-beda. Nah, kita harus bisa memberi dia kesempatan untuk berpikir. Tidak bisa dipaksa-paksa. Rasulullah SAW pamannya kafir bersama dia. Diajak masuk Islam tidak mau. Apa yang dilakukan? Dia tetap berbuat baik kepada pamannya. Orang tua kita masih muslim, alhamdulillah. Cuma karena jahil, awam dan tidak mengerti serta tidak tahu. Anda harus sabar. Ustaz, saya sudah sabar sekian tahun, berapa tahun? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah tidak surut, tidak putus asa. Tapi saya dimarahinya Ustaz. Rasulullah SAW diusir dari Taif, dikejar, dilempar. Datang malaikat diutus oleh Allah, kalau engkau mau wahai Rasulullah, kami balikkan dulu Akhsyabin ini. Putus asakah beliau? Hilang harapannya? Dendam dan marah dia? Tidak. Bahkan dia berkata tidak. Saya berharap dari tulang sulbi mereka kelak lahir orang-orang yang mentauhidkan, beribadah kepada Allah. Seorang dai harus memiliki harapan yang besar, cita-cita yang luas, tidak mempersempit dakwah dengan berputus asa. Mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya mengalaminya bagaimana berdakwah kepada orang tua. Biasanya anak-anak muda itu ketika dia awal-awal mengenal Islam itu, mengenal manhaj ini yang hak ini, apa saja yang nampak berseberangan dibantahnya, dihantamnya di tengah keluarga, gambar, tab, TV, tab, semuanya, apa semuanya lengkap, pokoknya harus. Seketika itu juga berubah. Begitu juga yang saya rasakan awal-awal mula belajar.
mengenal dakwah ini. Berdebat dengan orang tua. Apalagi ketika itu ayah saya adalah seorang dukun. Ayah saya seorang dukun. Bahkan dia mengaku, menurut dia, pengakuan dia dikawal oleh malaikat Jibril, Mikail, dan 2 orang malaikat lagi. Padahal itu jin-jin saja. Dia memiliki ritual-ritual sekali seminggu itu ada 1 hari yang dia tidak boleh diganggu. Dia berkomunikasi dengan jin-jin itu. Orang-orang datang berobat kepada dia. Banyak jimat-jimat dan segala macamnya. Waktu kecil ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu dia itu, mengajarkan bagaimana membuat orang itu bisa gila, bagaimana membuat orang itu begini, bagaimana begini begitu. Saya duduk di sampingnya ketika saya masih sekolah dasar, karena saya anaknya yang paling besar. Ketika itu belum tahu. Dia berharap saya menggantikan dia. Setelah alhamdulillah Allah menunjuki hidayah kepada Allah, memberikan hidayah untuk menempuh jalan yang hak ini, mulai terjadi pertentangan sampai akhirnya ayah saya marah. Karena sikap kita berdebat, kita bantah seenaknya saja. Terkadang bahasa kita itu tidak menghargai orang tua. Ketika ayah saya marah, saya suka kamu itu hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, tapi jangan sampai keluarga kita tidak dipakai oleh masyarakat. Biasa orang tua seperti itu. Nah, karena kejahilan kita waktu itu saya jawab, bumi ini kan luas ya. Dimanapun kita bisa tinggal. Kalau tidak boleh sama orang di sini, kita bisa pindah ke tempat lain. Itu kata kita. Kalau betul-betul diusir pun mungkin bingung juga. Tapi karena kita jahil dalam berdakwah, bertengkar. Jadi keluarga saya itu di kampung saya memegang 1 tombak. Tombak pusaka suku tersebut. Jadi setiap tahun tombak tersebut diarak keliling kampung beramai-ramai. Tombak itu dipanggil nenek lagi. Iya, sampai sekarang. Diarak keliling kampung. Itu keluarga kami yang memegang. Diarak keliling kampung, kemudian nanti dimandikan di masjid. Setelah selesai dimandikan, masyarakat berebutan mengambil airnya. Kalau di sini mungkin sapi ya, kerbau mungkin. Terus sana tombak. Berebut waktu saya kecil mengalami, disuruh minum, airnya dibawa pulang, dibungkus dan segala macam. Untuk apa? Tolak bala. Asal ada pernikahan, dia harus disandingkan di dekat pengantin itu. Dengan keyakinan-keyakinannya dimandikan secara khusus. Itu setiap tahun. Setiap ada musibah-musibah atau masalah-masalah di kampung tersebut. Nah, ketika terjadi perdebatan itu saya juga membantahnya. Dia ada hati-hati, kamu nanti bisa bahaya, kualat ini itu dan segala macam. Betul, kita membantahnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi cara kita kepada orang tua itu yang membuat dia tidak menerima. Sampai akhirnya setelah ilmu bertambah, pengalaman pun bertambah, guru pun bertambah, akhirnya coba berpikir lagi, introspeksi diri. Mungkin selama ini tidak benar cara saya dalam berdakwah. Apa cara? Saya cari celah apa kesukaan ayah saya dan bagaimana membuat dia suka. Maka saya tidak berbicara dalam masalah dakwah. Yang penting selama itu tidak bertentangan dengan agama Allah, saya berusaha membuat dia tersenyum, senang dan bahagia. Saya semakin sering berkomunikasi, semakin sering dekat, membantu apa saja. Kemudian ayah saya ini suka membaca. Saya letakkanlah majalah-majalah kita, buku-buku di meja di tempat dia biasa pagi-pagi atau sore-sore minum teh sambil baca-baca, sambil nongkrong di depan rumah. Tidak pernah disentuh. Tapi lama-lama dia baca koran, habis berita di koran itu bosan, apalagi dilihatnya. Apa itu? Majalah sunnah tak jadi. Tetapi lambat laun dia penasaran juga, apa sih yang dipelajari oleh anak saya ini? Majalah ini pula yang ditaruh ya. Sudah menumpuk majalah itu tidak dibaca-baca, dia baca di belakang saya. Dia baca. 5 tahun berselang ketika saya selesai kuliah, 4 tahun setelah itu saya selesai kuliah. Saya ingin tahu ayah saya. Saya katakan kepada dia, ya, sekarang saya mau terjun di medan dakwah. Nanti tentu ada orang yang tidak suka dan segala macam. Ngapa? Saya ingin belajar. Belajar apa? Ilmu-ilmu yang dulu itu, yang ayah ajarkan dulu itu. Saya ingin belajar untuk jaga-jaga diri. Apa kata ayah saya ketika itu? Sudah, tidak ada gunanya. Semua itu sudah ayah tinggal. Tidak benar semuanya. Dan memang itu dibuktikan ya, perguruannya tutup dan tidak ada lagi orang yang datang. Kalau ada orang datang ditolaknya, berobat. Dan sejak itu dia memang hadir di majelis-majelis ilmu sampai akhir hayatnya dia membela dan mendukung saya untuk berdakwah. Bahkan di rumah itu diadakan majelis ilmu.
Ditinggalkan semua. Harus sabar. Beri kesempatan dia untuk mencerna, memahaminya. Nah seperti itu. Apalagi kalau kita ilmu kita sedikit, berdebat pula, cara menyampaikan kita tidak benar. Begitu juga saudara-saudara saya tidak tahu, alhamdulillah sekarang sepupu-sepupu saya yang dahulu menentang sekarang sudah mulai mengaji. Tanpa saya ketahui ternyata mereka juga mendengarkan, mengikuti. Padahal dulu paling menentang dengan keras. Jadi kita harus sabar dan senantiasa mendoakan saudara-saudara kita itu agar mereka diberi petunjuk. Nah begitu juga Anda. Setiap ayah dan orang tua kita berbeda-beda. Ibu kita berbeda-beda. Tentu Anda sebagai anak tahu bagaimana cara celah bisa masuk ke hati ibu. Nah pelajari itu.